Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu aplikasi pembelajaran matematika tentunya, yaitu Metigon. Nah langkah awal yang kita lakukan yaitu kita langsung saja browsing di Google Chrome atau sebagainya. Nah, di sini aplikasinya Metigon, kita ketik, kemudian kita cari seperti ini. Nah, begini ya teman-teman tampilan daripada aplikasinya. Nah, di sini ada Polypad Course and Activity. Nah, teman-teman sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa Metigon ini adalah suatu aplikasi pembelajaran yang dapat kita manfaatkan untuk memberikan contoh-contoh kepada siswa-siswa agar pembelajaran tentang suatu konsep atau materi yang kita berikan lebih mudah dipahami. Di sini dapat kita gunakan untuk mengajarkan siswa pada kelas rendah dan sebagainya. Nah, sebelumnya teman-teman harus login dulu. Setelah login, di samping sini, setelah membuat akun, maka langsung saja masuk Polypad. Nah, kita akan membahas tentang Polypad. Nah, begini ya teman-teman tampilannya. Nah, di sini tuh ada dua tools yaitu file dan file. Nah, untuk file ini di sini digunakan untuk menyimpan data-data yang telah kita buat di aplikasi ini. Ada juga library untuk melihat data-data yang telah kita buat. Kemudian ada contoh dan templates yaitu untuk melihat contoh-contoh dari fitur-fitur yang digunakan. Nah, di sini di tes ini ada fitur-fitur yang pertama yaitu geometri. Nah, teman-teman, untuk geometri ini ada polygon. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kemudian ada polygon, ada poliminos seperti ini. Kemudian ada tangram seperti ini. Kemudian ada peristyle seperti ini. Kemudian ada pentagon tiling seperti ini. Ada 3D solid yaitu berupa bangun-bangun ruang. Ada garis, busur, jangka dan lain sebagainya. Di utensil seperti ini, kemudian ada patterns and art seperti ini. Nah, selanjutnya untuk fitur number, di sini ada berbagai macam ya teman-teman. Ada number style seperti ini, bar seperti ini, number frame seperti ini, number cards atau kartu number line seperti garis bilangan seperti ini, prime factor seperti ini. Kemudian banyak lagi fitur-fitur yang tidak saya jelaskan satu persatu, namun dapat kita telusuri masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini untuk fraction atau pecahan ada yang dalam bentuk bar dan juga dalam bentuk lingkaran seperti ini. Nah, untuk algebra juga ada tilenya seperti ini, ada timbangan seperti ini, ada koordinatnya garis atau grafik seperti ini, dan untuk probability in data ada coins, dice, and spinner seperti ini. Kemudian ada charts and statistik yang biasanya digunakan untuk membuat data-data statistik berupa diagram batang dan lain sebagainya. Kemudian untuk playing cards, nah seperti ini kartu permainan ya. Kemudian untuk polyhedral dice seperti ini, non-transitnya seperti ini. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada game and application. Nah, di sini ada logic and computing. Kemudian ada keys seperti ini seperti permainan catur ya teman-teman yang dapat kita mainkan. Kemudian ada koordinat seperti ini, ada jam juga. Nah, di sini untuk contohnya misalnya saya akan mengambil sebuah prisma. Nah, di sini untuk mengetahui prisma ini jenis apa, maka kita dapat melihat dan membuka jaring-jaring yang seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah prisma segi 6 karena ia memiliki alas berbentuk segi 6 dan memiliki 6 buah sisi persegi
panjang yang sama. Contoh lain teman-teman, misalnya untuk numbers. Nah, di sini dapat kita lihat tabel seperti ini. Nah, ini adalah suatu nomor 10. Nah, 10 itu bisa juga kita buat dengan cara 3 ditambah 7. Maka kita letakkan 3 di sini dan 7 di sini. Nah, 10 itu berarti 3 ditambah 7. Nah, selain itu teman-teman, kita juga dapat membuat lagi contoh untuk pecahan. Nah, misalnya di sini teman-teman saya ambil sebuah lingkaran. Berapa banyak yang kita butuhkan 1/6 bagian itu untuk membuat satu lingkaran. Nah, misalnya kita ambil 1/6. Begini ya teman-teman. Nah, kita dapat mengumpulnya jadi 6 bagian. Nah, di sini teman-teman, kita akan menyusun. Nah, berarti untuk membuat sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 6 bagian, maka kita membutuhkan 1/6 sebanyak 6 bagian. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk algebra ini, nah, kita dapat mengambil timbangan ini lah teman-teman. Nah, untuk mengajarkan kepada murid, nah, di sini misalnya akan menjelaskan kepada siswa tentang pecahan. Misalnya, berarti 1/3 tambah 1/4 sesuai atau sama dengan 1/6 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/6. Mengapa begitu? Karena 1/4 itu adalah 1/8 ditambah 1/8. Karena 1/8 tambah 1/8 2/8, maka dapat disederhanakan menjadi 1/4. Begitu juga dengan 1/3. Nah, mengapa di sini ada 2 1/6? Karena 1/6 ditambah 1/6 adalah 2/6. 2/6 itu jika disederhanakan adalah 1/3. Nah, makanya timbangan ini sudah sesuai. Begitu ya teman-teman. Teman-teman, untuk contoh lainnya, misalnya kita akan mengambil suatu garis bilangan. Nah, di sini teman-teman sangat mempermudah kita dalam menerapkan konsep misalnya bilangan bulat ataupun jarak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, misalnya ini dimulai dari 0 dan jaraknya itu 1. Namun jika kita ganti jaraknya menjadi 2, maka garis bilangannya akan berubah menjadi jaraknya 2 satuan. Begitu juga jika kita mengubahnya menjadi 5 menjadi 5 satuan. Tentunya konsep ini akan mempermudah kita dalam menjelaskan tentang sistem bilangan bulat kepada murid-murid. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Metigon ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.